Ada banyak orang yang katanya kena prank, udah demo-demo, nuntut harga BBM tidak naik. Nyatanya sebaliknya, harga BBM malah turun. Gue cuma pengen bahas sedikit di Masuk Pak Eko. Udah sekitar 2 minggu belakangan isu harga BBM itu bakal ada kenaikan dan orang-orang udah siap-siap untuk melakukan protes dan demonstrasi. Mahasiswa sebagian udah turun ke lapangan juga. Nyatanya kemarin malah turun. Banyak orang bingung, loh katanya menurut Sri Mulyani itu subsidinya sudah kelewat batas, sudah 502 triliun rupiah lebih untuk subsidi BBM. Kok malah diturunin? Ya, yang turun itu harga BBM yang kelas atas seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Dari sekitar 17.000 di Pertamax Turbo turun menjadi 15.900 sampai 16.000 sekian. Kenapa ada range gitu? Karena untuk setiap tempat, setiap lokasi agaknya harganya sedikit beda. Misalnya BBM di Jakarta atau di Jawa sedikit berbeda dengan harga BBM di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur. Tentu saja yang berbeda untuk bahan bakar minyak yang memang kelas premium. Maksud gua kelas atas. Kan Pertamax Turbo, Dex atau Dex Lite itu kan memang BBM untuk mobil-mobil yang super mewah atau yang sangat mewah. Harga minyak dunia memang kemarin sempat tembus di 105 dolar per barel, sekarang mungkin sudah turun sampai 90-an dolar per barel. Sehingga wajar-wajar saja apabila BBM yang memang dilepas ke harga pasar seperti Pertamax Turbo maupun Dex, Pertamina Dex itu harganya bergantung pada fluktuasi harga minyak mentah. Kalau harga minyak mentah lagi turun ya harga Pertamax Turbonya turun. Kalau harga minyak mentahnya naik ya nanti naik lagi karena memang dilepas dalam mekanisme pasar. Yang menarik, nah ini menariknya, pemerintah memang mensubsidi atau memberi tambahan yang cukup besar pada BBM dengan jenis tertentu. Pertalite misalnya. Pertalite ini sebetulnya harga keekonomisannya, maksudnya harga aslinya dari biaya, dari harga bahan baku minyak mentah, biaya pengolahan sampai jadi Pertalite itu mungkin sampai 14 atau 15 ribu. Tapi kenyataannya kan kita mengkonsumsi dengan harga 7 ribuan, 7.650 rupiah per liter. Ini yang disubsidi atau diberikan tambahan besar-besaran dari APBN kita sampai tembus di sekitar 502 triliun. Tentu saja angka itu bukan cuma subsidi BBM, tetapi juga ada subsidi gas, subsidi listrik, atau subsidi energi yang lain. Kenapa kok sampai pemerintah agak berat kayak gini? Ada yang usul gini, kan kemarin Bu Sri Mulyani ngumumin bahwa pencapaian pajak kita lebih dari 100%. APBN kita surplus, lumayan surplusnya sampai sekian ratus triliun. Kenapa kok yang surplus itu dialihkan aja menjadi menutupin subsidi BBM, jadi nggak perlu naik? Gini bro, kalau lo boros terus-terusan sampai menggerus tabungan, hidup lo ya nggak akan meningkat. BBM ini, terutama yang kelas Pertalite, itu sama aja seperti menggerus tabungan. Pemerintah memang siapkan alokasi subsidi, tapi karena harga minyak mentah dunia terus meningkat, sehingga subsidinya juga meningkat. Bukan cuma itu, ketika COVID sudah mulai melandai, ternyata kita semua ini memang beraktivitas secara ekonomi yang luar biasa. Mobilitas penduduk ternyata lebih besar, lebih banyak mengkonsumsi BBM dibanding sebelumnya. Akibatnya konsumsi BBM naik dan kemudian setiap liter BBM yang kita konsumsi pemerintah wajib nambahin itu.
Kalau yang kita konsumsinya makin meningkat, artinya beban nambahinnya juga makin tinggi. Itu yang terjadi selama ini. Nah, perkiraan gua, karena memang subsidinya sudah lumayan itu, nggak mungkin lah, logiknya nggak mungkin kita mengambil tabungan cadangan devisa, ngambil surplus APBN melulu untuk dibakar menjadi asap knalpot. Kan mendingan ini dikurangi sedikit subsidinya, tabungan kita bisa digunakan untuk pembangunan, untuk menggerakkan roda ekonomi. Masalahnya ketika ini dikurangin subsidinya, maka mau nggak mau besok masyarakat akan membeli Pertalite dengan harga yang tidak seperti sekarang. Mungkin naik sedikit, itu masalahnya. Harga BBM akan digoreng menjadi naik. Sebetulnya sih ya, yang kita bayarkan atau yang disubsidi pemerintah tetap. Misalnya tadinya harga ekonomisnya, maksudnya dari bahan baku, pengolahan dan lain-lain 10.000. Kita membelinya 7.500. Berarti pemerintah mensubsidi 2.500. Ternyata harga bahan bakunya naik sehingga harga ekonomisnya atau harga produksinya jadi 15.000. Tapi kenyataannya kita kan masih beli 7.500 atau 7.600. Berarti yang ditambahin atau yang disubsidi meningkat kan dari 2.500 menjadi sampai 7.000-an. Nah, itu yang bikin APBN kita babak belur. Sebelum langkah untuk penyesuaian harga bahan bakar minyak kita, pemerintah udah langsung mengubah pola. Polanya gini, kalau sebelumnya subsidi itu adanya di barang. Misalnya itu dia subsidi BBM, kan yang disubsidi barangnya. Uang ditaruh di barangnya. Masalahnya subsidi ini atau barang ini bisa dibeli oleh siapa saja. Katakanlah di pom-pom bensin kan juga banyak BMW, Mercy, mobil-mobil mewah yang nggak malu hati untuk antri Pertalite. Apakah melanggar hukum? Enggak. Mereka nggak melanggar hukum ketika mereka beli Pertalite. Tetapi yang paling pasti mereka melanggar moral bahwa untuk subsidi mobil-mobil semewah mereka mestinya nggak pantas mereka menerima subsidi. Atau barangkali supirnya nakal, disuruh sama tuannya beli Pertamax Turbo, disuruh sama tuannya beli Pertamax, tetapi yang akhirnya dibeli adalah Pertalite. Mungkin itu terjadi di lapangan. Akibatnya kan subsidi tidak tepat sasaran. Nah, mestinya, logiknya, subsidi tidak pada barang yang siapa saja bisa membeli. Harusnya subsidi pada orang, dikasih ke orang agar orang ini punya daya beli sehingga dia bisa membeli barang sesuai dengan kemampuannya. Pak Jokowi kayaknya mau mengubah itu tuh. Kan ada 600.000 per KK yang akan dialokasikan untuk mengantisipasi apabila pemerintah tidak lagi menambahkan subsidi BBM. Artinya kita mesti membeli bahan bakar minyak atau Pertalite dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika orangnya yang disubsidi, kan nggak mungkin salah sasaran, tinggal datanya saja yang diperbaharui bagaimana orang-orang yang benar-benar miskin itu menerima tunjangan atau bantalan ini. Itu yang paling penting, bukan cuma dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diberikan alokasi untuk juga memberi bantalan kepada masyarakat yang paling miskin di wilayahnya. Sehingga ada pengalihan tuh dari subsidi barang menjadi subsidi ke orang. Problem subsidi ini sebetulnya sudah sangat kronis. Kita tahu deh, banyak orang yang kaya karena subsidi ini. Lo tahu nggak, solar-solar kita yang harganya murah itu seringkali dibeli dan kemudian disalurkan ke Malaysia, diambil ke Malaysia, dijual ke luar negeri. Solar-solar kita, Pertalite kita itu seringkali ditimbun untuk dijual ke negara-negara yang harganya jauh lebih mahal. Siapa yang kaya dari sini? Ya para mafia itu yang memanfaatkan murahnya harga BBM kita untuk memperkaya dirinya sendiri.
Itu kalau memang subsidi kepada barang. Ini bermasalah. Bukan cuma BBM loh. Pupuk juga kayak gitu kan kasusnya. Yang disubsidi pupuknya. Akibatnya apa? Akibatnya pupuk-pupuk subsidi itu dikuasai orang-orang kaya sehingga petani-petani yang di bawah yang sesungguhnya membutuhkan pupuk nggak kebagian. Dijual mahal juga. Yang dapat untung siapa? Orang-orang kaya itu, para tengkulak itu. Atau para rentenir yang memang punya duit untuk membeli pupuk banyak-banyak. Padahal itu pupuk subsidi. Jadi memang struktur subsidi mau diubah pelan-pelan dari barang ke orang. Yang paling menarik menurut gua, ketika ada harga-harga meningkat, protes selalu diarahkan kepada pemerintah. Ini pemerintah gimana sih? Harga telur naik, harga minyak naik, minyak goreng, harga bensin mau naik. Ini gimana sih? Bro, gua kasih gambaran sedikit. Dalam teori sistem ekonomi itu ada dua madhab besar ya. Ada ekonomi model komunisme atau sosialisme. Ekonomi model komunis itu pemerintah itu mengkontrol semua barang. Semua barang dikontrol pemerintah. Harga-harga ditetapkan sama pemerintah. Sehingga kalau ada kenaikan harga, pemerintah yang bisa dikomplain. Itu di negara-negara komunis rata-rata begitu, yang sistem ekonominya komunis ya. Sementara di negara yang kapitalis atau negara yang ekonominya terbuka kayak kita, sebagian besar barang itu diserahkan pada mekanisme pasar. Harga-harga terbentuk dari permintaan dan penawaran di pasar. Itu karena kita bukan negara komunis, maka sebagian besar harga yang terbentuk di Indonesia adalah akibat mekanisme pasar. Ada hukum demand, ada hukum supply, sehingga kemudian membentuk harga. Aneh kalau seandainya pemerintah yang kita dukung tidak menganut komunisme, selalu dipaksa-paksa untuk mengontrol harga. Artinya apa? Artinya protes semua harga kepada pemerintah sebetulnya adalah teriakan agar kita bertindak seperti negara komunis. Ini kan lucu. Dan yang protes kebanyakan kadrun yang sering teriak-teriak PKI. Itu lebih lucu lagi. Mereka sangat anti komunis, sangat membenci ekonomi komunis, sangat anti dengan sesuatu yang berbau Karl Marx, Lenin, tetapi kemudian ketika protes mereka menempatkan negara seolah-olah seperti negara komunis. Ini kan lucu. Padahal mereka sangat mengharamkan komunisme. Itu yang membuat gua lucu banget. Kalau seandainya harga bahan bakar minyak ini tetap dikontrol pemerintah dengan subsidi dan kemudian fluktuasi harga di pasar luar biasa sehingga beban subsidinya nggak bisa terus-terusan, menurut gue sih normal-normal saja, dibuka sedikit, dikurangi sedikit subsidinya, masyarakat membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi atau yang sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ya kita bukan negara komunis. Kita tetap harus adjust, tetap harus menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Itu protes-protes yang sering kali gue dengar. Yang pertama, semua kenaikan harga dilemparkan pada pemerintah. Bahkan harga petek naik aja yang salah Jokowi. Harga gula naik yang salah Jokowi. Harga ini naik yang salah Jokowi. Padahal kalau lu pengen membanding-bandingkan dengan negara lain, kenaikan harga itu ukurannya apa sih? Ukurannya inflasi. Inflasi itu rata-rata kenaikan harga untuk berbagai macam barang. Inflasi di Indonesia ini relatif kecil loh. Kayak sebelum pandemi kita inflasinya 2, sekian persen, 3%. Setelah pandemi kemarin inflasinya 4,4%. Itu relatif masih stabil. Tapi lo coba bandingin, di Turki inflasinya udah gila-gilaan. Di Sri Lanka kemarin inflasinya sampai 70%. Singapura inflasinya lebih dari 8%. 9%, hampir semua negara itu
diterjang inflasi karena apa? Karena tadi ekonominya mengikut ekonomi pasar, sehingga kenaikan harga barang-barang akibat perang Ukraina-Rusia, kemudian terjadi perubahan iklim, mengakibatkan masyarakat harus membeli barang lebih mahal dan mereka digerus inflasi. Sementara pemerintah Indonesia sangat menjaga itu tuh. Inflasi kita masih sangat stabil di angka yang moderat. Ya, lebih tinggi dari 2, sekian persen pada beberapa tahun lalu. Sekarang 4,4%. Tetapi dibanding sama negara lain, inflasi kita jauh lebih bagus. Artinya apa? Artinya kenaikan harga barang rata-rata di Indonesia jauh lebih sedikit dibanding di negara-negara luar. Yang juga menarik, protes dari BBM ini kebanyakan juga atau disuarakan oleh kelompok-kelompok aktivis yang selama ini teriak-teriakan soal energi terbarukan. Ini protes yang amat sangat aneh menurut gua. Kenapa? Kenapa sih energi terbarukan kayak energi matahari, energi angin, baterai buat mobil listrik itu harganya mahal atau belum masif di masyarakat karena harganya masih mahal dibanding dengan bahan bakar fosil. Iya kan? Makanya energi terbarukan belum bisa masif di masyarakat. Orang teriak-teriak, minyak kita mau habis. Energi fosil juga akan menyebabkan efek rumah kaca, menyebabkan terjadi pemanasan global dan lain-lain. Kita harus bermigrasi ke energi terbarukan. Iya, tapi energi terbarukan ini masih mahal. Masih belum layak dikonsumsi masyarakat karena mahalnya itu dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak. Sekarang kenyataannya harga bahan bakar minyak meningkat. Sebetulnya ini peluang kan untuk memasarkan energi terbarukan, misalnya baterai listrik, baterai mobil, kemudian bahan bakar angin, bahan bakar matahari. Ini kan peluang. Kenapa? Karena dengan harga BBM yang mahal, harga energi terbarukan menjadi wajar dan orang bisa pindah ke sini. Bukan cuma energi terbarukan, orang bisa berpindah kalau BBM-nya lebih tinggi berpindah ke angkutan massal. Angkutan massal pemerintah bisa mengganti dengan mobil listrik. Itu kan sebetulnya peluang. Anehnya orang-orang yang paling teriak tentang save bumi, save alam malah protes harga BBM naik. Menurut gua pikiran mereka lucu karena konflik dalam kepalanya, paradoks dalam kepalanya. Ada banyak paradoks yang kemudian kita lihat seputar kenaikan harga BBM ini. Gua ngomongnya memang agak repot, agak berat karena ada banyak variabel, terutama tentang harga bahan bakar minyak ini. Tapi gue ingin sampaikan begini deh. Indonesia sudah memilih model negara yang ekonominya terbuka. Mungkin tidak kapitalisme murni seperti Amerika yang segala sesuatu dilepaskan kepada swasta dan pasar sangat berkuasa di sana. Karena itu, peran pemerintah masih mengintervensi beberapa item produk yang memang menjadi bahan penting buat masyarakat. Itu pilihan kita. Tetapi juga jangan didorong negara ini menjadi negara komunis sehingga semua barang harus tanggung jawab pemerintah. Karena pasar bekerja, mekanisme ekonomi bekerja. Juga karena aktivitas ekonomi kita, karena memang pilihan kita bernegara seperti ini. Akan sangat lucu gerombolan yang teriak-teriak anti komunis tetapi tidak mau memahami bahwa karena pengaruh pasar, harga bisa naik, bisa turun. Itu yang paling lucu. Tapi kita harus maklum, Kadrun memang makhluk paling lucu sedunia. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.